Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nur Cahyo Wibowo dengan NIM 260501201400125 dari kelas Oceanografi B akan menjelaskan responsi praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut di modul 2, yaitu koreksi radiometri. Penginderaan jauh sendiri sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogrametri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Penginderaan jauh mempunyai keunggulan dibandingkan dengan survei terestrial secara langsung. Kemudahan lain dari penginderaan jauh yaitu pada saat pengambilan sampel di lapangan berupa data-data yang belum dapat disadap oleh citra dengan cara melihat gambaran wilayah secara umum dengan citra dan membuat zona-zona tertentu tersebut akan mempunyai karakteristik yang sama. Citra satelit terutama pada saluran tampak atau visible light akan mengalami hamburan cahaya karena adanya penghalang yaitu atmosfer. Hal ini yang menyebabkan citra yang dihasilkan menjadi tidak bagus sehingga sulit untuk dianalisis. Kemudian, menurut Sumaryono, hamburan atmosfer tersebut disebabkan oleh adanya partikel-partikel di atmosfer yang memberikan efek hamburan pada energi elektromagnetik matahari yang berpengaruh pada nilai spektral citra. Pengaruh hamburan pada citra yang menyebabkan nilai spektral citra menjadi lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Kemudian, dalam penginderaan jauh terdapat dua koreksi yang dilakukan untuk mengurangi kesalahan pada hasil perekaman baik foto udara maupun citra satelit. Koreksi tersebut adalah koreksi radiometri yang nantinya akan saya bahas di sini dan juga ada koreksi geometri. Koreksi radiometri sendiri merupakan koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas sekaligus nilai piksel hasil perekaman agar sesuai dengan nilai pantulan objek yang sebenarnya. Terdapat dua metode yang digunakan dalam koreksi radiometri. Yang pertama itu ada penyesuaian histogram dan kemudian ada penyesuaian regresi. Kemudian dalam modul 2 ini nantinya kami atau saya akan memeriksa nilai atmosfer bias citra, yang kedua penyesuaian histogram, yang ketiga pengecekan dan penyesuaian data histogram, dan yang keempat yaitu regresi. Regresi sendiri itu akan dibagi menjadi DPC, EDPC, dan cut-off scattergram. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai Landsat 8, yang kedua software AirMapper, yang ketiga tools pada AirMapper, dan yang keempat yaitu koreksi radiometri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai satelit Landsat 8. Satelit ini yang pertama itu nanti ada tahun diluncurkan, yang kedua adanya TIRS, yang ketiga satelit ini mempunyai kanal-kanal baru, yang keempat satelit ini mengorbit mendekati lingkaran sinkron matahari, dan yang kelima satelit ini memiliki berbagai manfaat. Di sini saya akan menjelaskan secara satu-satu. Satelit Landsat 8 diluncurkan atau didirikan pada tanggal 11 Februari 2013. NASA melakukan peluncuran satelit Landsat Data Continuity Mission. Satelit ini mulai menyediakan produk citra open access sejak tanggal 30 Mei 2013. Sejak tanggal itu jadinya menandai perkembangan baru dunia antariksa. Kemudian NASA menyerahkan satelit LDCM ini kepada USGS sebagai pengguna data terhitung pada tanggal 30 Mei tersebut. Kemudian satelit ini lebih dikenal sebagai Landsat 8. Pengelolaan
arsip data citra ini masih ditangani oleh Eurocenter. Nah, terus Landsat 8 ini hanya memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan melakukan liputan pada area yang sama itu setiap 16 hari sekali. Terus resolusi temporal ini tidak berbeda dengan Landsat versi sebelumnya. Kemudian satelit Landsat 8 ini dirancang pada orbit mendekati lingkaran sinkron matahari. Ketinggiannya itu pada 705 km dengan inklinasi 98,2 derajat. Nah, terus sensor pencitra oli ini pada DCM atau Landsat 8 ini mempunyai satu kanal inframerah dekat dan 7 kanal tampak reflektif dengan resolusi spasial 30 meter. Nah, adanya kanal-kanal baru ini yang pertama yaitu kanal 1. Kanal 1 itu dapat mendeteksi aerosol garis pantai dan kanal 9 untuk mendeteksi sirus. Ketersediaan kanal-kanal spektral reflektif ini akan yang menyerupai kanal-kanal spektral reflektif dari Landsat 7 dapat memastikan kontinuitas data itu untuk mendeteksi dan pemantauan perubahan daratan global. Untuk mengatasi kontinuitas data yang sebelumnya, pada Landsat 8 ini menerapkan sensor TIRS atau Thermal Infrared Sensor yang ditetapkan sebagai opsional yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-kanal inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh oli. Kemudian aplikasi ini yang paling penting dari data citra satelit seri Landsat multispektral adalah karena pendeteksiannya dan pemantauan perubahan-perubahan objek itu dapat dilakukan di seluruh dunia. Kemudian citra ini juga satelit ini juga memiliki berbagai manfaat. Yang pertama itu dapat digunakan dalam bidang pertanian, kemudian eksplorasi energi, kemudian ada pemantauan ekosistem, pengelolaan sumber alam, pemetaan penggunaan lahan atau penutupan lahan, dan ada juga buat pengumpulan intelijen militer, dan yang terpenting itu mitigasi bencana dan pemantauan lingkungan. Kemudian salah satu software yang digunakan dalam praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut model 2 ini yaitu software AirMapper. Software AirMapper sendiri yaitu salah satu software yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. AirMapper ini dapat dijalankan pada workstation dengan sistem operasi Unix dan komputer dengan sistem operasi Windows 95 ke atas dan Windows NT. Pengolahan data citra merupakan suatu cara memanipulasi data citra atau mengubah suatu data citra itu menjadi suatu keluaran atau output yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ada cara pengolahan data citra itu sendiri melalui beberapa tahapan menjadi sesuatu yang kita harapkan. Yang tujuan dari pengolahan citra ini untuk mempertajam data geografis dalam bentuk digital menjadi suatu tampilan yang lebih berarti bagi pengguna. Yang kedua, software ini dapat memberikan informasi kuantitatif suatu objek. Dan yang ketiga yaitu dapat memecahkan masalah yaitu hamburan atmosfer tersebut. Kemudian lanjut pada bagian tools pada AirMapper. Nah, di sini ada 4 tahap, yaitu memeriksa nilai bias atmosferik dan penyesuaian histogram, DPC, EDPC, dan juga cut-off scattergram. Nah, di sini ada tools yang digunakan pada setiap tahapan. Pada bagian memeriksa nilai bias atmosferik dan penyesuaian histogram sendiri,
Kan pada dasarnya prinsip dari penginderaan jauh itu untuk memperoleh informasi objek dengan cara perekaman, pengukuran, dan juga interpretasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan kembali oleh objek tersebut. Nah, pada ini karena nilai pantulan objek yang tinggi, maka dilakukan pemeriksaan nilai atmosferik bias citra melalui icon edit transform limits. Nah, setelah nanti kita mengetahui nilai-nilai tersebut, barulah kita melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap citra tersebut. Kemudian pada DPC sendiri yaitu koreksi gelap. DPC sendiri merupakan salah satu cara koreksi dari penyesuaian regresi. Nah, fungsi dari koreksi ini untuk mengoreksi piksel-piksel yang berwarna gelap akibat pengaruh dari atmosfer yang cenderung memperbesar nilai piksel citra. Koreksi DPC itu dilakukan pada window Land Application Wizard itu. Kemudian file citra yang digunakan dalam metode ini yaitu citra Lansa TM 23 APR85, dan nanti kita mengoreksi angka-angka agar sesuai dengan tiap bandnya. Kemudian EDPC. Ya, EDPC itu sama halnya dengan DPC. Menu pilihan EDPC juga terdapat pada window Land Application Wizard. Prinsip kerja EDPC sendiri hampir mirip dengan DPC. Hasil yang menunjukkan angka 1 pada transform menandakan citra telah terkoreksi dengan benar. Koreksi EDPC ini dilakukan dengan menguraikan masing-masing band dengan minimum digital number value-nya. Nah, tingkat pengkoreksian yang dipilih pada praktikum ini adalah clear karena nilai aktual input limitnya itu 67. Kemudian ada cut-off scattergram. Cut-off scattergram merupakan cara yang ketiga dalam metode penyesuaian regresi yang juga terdapat dalam Land Application Wizard. Pengoreksian ini dilakukan dengan menginput nilai minimum dari aktual input limit masing-masing band ke Windows scattergramnya. Nantinya hasil aktual input limit setelah dilakukan koreksi ini adalah 1 untuk tiap-tiap bandnya. Kemudian lanjut ke koreksi radiometri. Koreksi radiometri sendiri tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sedikit proses tahapan-tahapan dalam koreksi radiometri. Namun videonya untuk mempersingkat waktu, videonya akan dipercepat. Terima kasih.